Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit saat ini, kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Tuhan memberkati segala usaha pengobatan, memberkati segala perawatan yang saudara terima, sehingga semuanya itu membawa kesembuhan kepada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami mendoakan kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 264 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 18 yang berkata demikian. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa didikan atau kuasa firman Tuhan sangatlah luar biasa. Kuasanya yang tidak tertandingi dan yang tidak bisa disamakan dengan kuasa-kuasa lainnya. Sebab firman itu atau didikan itu adalah Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yohanes 1 ayat 1-3. Jika dengan firman Allah telah menjadikan langit dan bumi dan yang lainnya seperti yang ada, seperti yang kita lihat saat ini, maka demikianlah juga firman dan didikan Tuhan itu mempunyai kuasa untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan perlindungan dan tuntunan bagi kita, membuat hidup kita semakin lebih baik. Keuntungan hidup dengan berpegang kepada didikan Tuhan adalah melebihi keuntungan perak, melebihi keuntungan emas,
Karena keuntungan dari hidup dengan berpegang kepada didikan Tuhan itu sangatlah besar dan tidak ternilai dan tidak terbatas keuntungan yang dihasilkannya untuk kita. Sebab didikan Tuhan mengandung kuasa untuk menuntun, melindungi, dan mendatangkan berkat yang melimpah kepada setiap orang yang berpegang teguh kepada didikan dan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Sebab firman dan didikan Tuhan itu adalah wujud kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini untuk menuntun dan mengarahkan hidup kita menuju kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, menuju kepada keselamatan dan sukacita yang besar di surga. Oleh sebab itulah makanya Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 3 ayat 11 dan Amsal 4 ayat 13 berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berpeganglah pada didikan, dan janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Demikianlah Tuhan pernah berkata kepada umatnya Israel pada masa dulu. Tuhan berfirman, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ulangan 4 ayat 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, itulah yang sesungguhnya bahwa kuasa firman, kuasa didikan Tuhan itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai terang untuk mengantarkan kita kepada hidup yang berlimpah sukacita, pada hidup yang berlimpah berkat, dan membawa kita kelak kepada kehidupan keselamatan yang kekal. Itu sebabnya dikatakan bahwa didikan Tuhan itu merupakan pohon kehidupan bagi setiap orang yang berpegang kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita berpegang kepada didikan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jangan kita membiarkan didikan itu berlalu dengan begitu saja. Sebab lewat didikan itu, kita telah dibuat menjadi lebih pandai untuk menimbang apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, untuk bisa membuat kita tiba kepada hidup yang lebih baik, untuk membuat kita tiba kepada kehidupan yang berlimpah dengan berkat dan keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bisa hidup lebih baik di hadapan Tuhan, supaya kita memperoleh keselamatan, dan hendaknya kita menjadi umat-umat Tuhan yang berpegang kepada didikan Tuhan. Kita berpegang kepada setiap tuntunan Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan membuat hidup kita berlimpah dengan berkat, karena didikan atau firman Tuhan itu bagaikan pohon kehidupan untuk kita, untuk menyelamatkan kita, mengantarkan hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa kepada kami, yang telah melindungi, yang telah menjagai kami hingga pada hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan kudus yang Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami mau menerima dan berpegang kepada didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan itu penuh dengan kuasa untuk mengantarkan hidup kami ke dalam hidup yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan.
terutama kami akan diantarkan, kami akan dituntun untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Berilah kepada kami hati yang taat untuk menuruti sesuai dengan didikan, menuruti sesuai dengan tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon kemurahan hati-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka Bapa, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Engkau berkatilah segala usaha pengobatan, Engkau berkati segala makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka pakai, yang mereka terima. Bila semuanya itu memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala berkat dan perlindungan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menjagai, untuk menggembalakan hidup mereka dalam perjalanan kehidupannya di tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, begitu juga dengan pergumulan-pergumulan kami. Kami datang minta tolong kepadamu ya Bapa, selamatkanlah kami, tolonglah kami, luputkanlah kami dari segala kesesakan hidup yang sedang kami alami saat ini. Demikian juga ya Bapa, kehidupan kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Kami mohon Engkau melindungi kami. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Dan mohon Engkau berkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan satu hari ini untuk memberikan sukacita kepada kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.